Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai pengendalian sosial. Nah, kalian masih ingat kan materi minggu lalu tentang perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial? Apa sih penyimpangan sosial? Masih ingat? Ya, betul sekali. Perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial adalah perilaku atau tindakan yang melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sosial di masyarakat kita. Untuk itu, agar penyimpangan ini tidak semakin banyak, tidak semakin luas, diadakanlah pengendalian sosial atau dikendalikan perilakunya agar tidak semakin banyak dan besar mereka berperilaku menyimpang. Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terciptanya ketertiban di masyarakat. Untuk itu, harus ada pengendalian sosial bagi perilaku menyimpang agar masyarakat kita ini tertib, ya, perilakunya sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Itu adalah pengertian dari pengendalian sosial. Berikut fungsi pengendalian sosial. Kenapa sih pengendalian sosial ini harus dilakukan di masyarakat kita? Karena nantinya untuk mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma atau aturan di masyarakatnya, untuk mengembangkan rasa takut pada individu maupun kelompok, untuk mengembangkan rasa malu bagi individu dan kelompok, dan terakhir untuk menciptakan sistem hukum di masyarakat. Jadi itu tadi kelima fungsi pengendalian sosial. Sekarang kita masuk ke pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Nah, pengendalian sosial ini berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Ada preventif dan represif. Baik, yang pertama Ibu mulai dari preventif atau pencegahan, yang mana pengendalian ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi sebelum seseorang atau kelompok melakukan pelanggaran, nah itu dicegah terlebih dahulu. Contohnya ada sosialisasi bahaya narkoba. Nah, seringkali masyarakat maupun kaum remaja saat ini banyak sekali yang menggunakan barang-barang narkoba, sehingga untuk mengurangi tingkat pemakaian narkoba di kalangan remaja atau masyarakat ini dilakukanlah sosialisasi tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat tahu terlebih dahulu akan bahaya narkoba sebelum dia coba-coba memakai narkoba atau menjual belikan narkoba. Yang kedua ada represif, yaitu penanggulangan. Nah, pengendalian ini dilakukan sesudah terjadinya pelanggaran. Ya, contohnya ada hukum pidana dan sanksi yang tegas dan jelas. Ya, jadi misalnya ada si A sudah memakai narkoba dan ketahuan diringkus polisi, otomatis sudah ada undang-undang mengenai itu. Nah, dilakukanlah pengendalian sosial represif. Dia dikasih hukuman atau sanksi agar dia tidak kembali lagi menggunakan barang narkoba tersebut. Yang kedua ada pengendalian sosial berdasarkan prosesnya. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua. Ada tindakan persuasif dan tindakan koersif. Tindakan persuasif ini adalah tindakan yang melalui cara mengajak, menasehati, dan membimbing
baik secara lisan maupun simbolis. Misalnya ada ketentuan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ini merupakan salah satu tindakan persuasif dengan cara mengajak, menasihati, membimbing baik secara lisan maupun ada simbolis ya. Simbolis misalnya berupa pamflet atau banner yang terpasang untuk melakukan tindakan 3M agar mencegah penyebaran virus corona. Lalu ada juga tindakan koersif dengan cara paksaan. Nah, tindakan koersif ini dilakukan dengan cara paksaan melalui pemberian sanksi dan hukuman. Contohnya tadi kita sudah dihimbau untuk melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, ketika memakai masker ini menjadi suatu paksaan atau pemerintah memaksa masyarakatnya untuk selalu menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, ketahuan nantinya akan diberi sanksi atau hukuman. Nah, bisa jadi itu menjadi tindakan koersif karena ada paksaan wajib memakai masker. Atau contoh lainnya, ada dilarang merokok di area sekolah. Nah, ini merupakan pengendalian yang bersifat koersif atau adanya paksaan. Mereka dilarang untuk merokok. Jika dilanggar, mereka akan mendapat hukuman atau sanksi. Yang ketiga, cara pengendalian sosial. Nah, di sini dibagi menjadi 2 cara pengendalian, yang mana yang pertama resmi atau formal, yang kedua pengendalian tidak resmi atau non formal. Nah, pengendalian resmi ini dilakukan oleh lembaga negara dengan undang-undang yang berlaku dan sanksi yang jelas serta mengikat. Ya, meliputi ada hukuman fisik yang mana di dalamnya ada proses pidana atau perdata. Lembaga pendidikan. Seseorang dapat belajar, memahami, mempelajari sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melalui lembaga pendidikan. Ajaran agama yang mana mengajarkan kepada seluruh umat untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ada cara pengendalian sosial tidak resmi, yang mana pengawasan yang dilakukan tanpa rumusan yang jelas atau tanpa sanksi hukuman yang tegas. Di sini ada cemoohan, desas-desus atau gosip maupun pengucilan. Nah, cemoohan yaitu membicarakan seseorang yang cenderung negatif. Desas-desus yaitu berita yang tersebar tanpa adanya dasar atau fakta yang jelas dan kuat. Sedangkan pengucilan tindakan pemutusan hubungan sosial terhadap seseorang. Nah, jika ada perilaku yang melanggar nilai dan norma di masyarakat, di sini bisa cara pengendaliannya ada resmi dan tidak resmi, ya, tergantung penyimpangannya itu apa. Baik, sebagai contoh, sekarang silakan kalian simak video tayangan berikut ini. Nanti kita bisa mengetahui cara pengendaliannya, kira-kira pengendalian yang resmi atau masuk ke tidak resmi ya. Ngerti? Lah, ini Mas Jai, Mbak. Bu, lanangnya. Saya lagi, ini. Iki jenenge pelakon. Iki bojone iki bola-balik iki bola-balik iki. Mas jalan kok yo terus. Ayo patungan itu kantor polisi wae. Ya, tayangan yang barusan kalian lihat merupakan salah satu contoh perilaku menyimpang yang ada di masyarakat kita. Baik, sekarang kita tentukan contoh tadi itu merupakan cara pengendalian resmi atau tidak resmi ya. Ya, betul sekali. Bisa jadi tayangan yang tadi sudah kalian saksikan merupakan cara pengendalian non resmi. Mengapa? Karena tidak dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang, tidak ada sanksi yang jelas maupun hukuman yang jelas.
ya adanya dari sanksi dari masyarakat itu sendiri berupa cemoohan, baik itu pengucilan maupun digosipkan. Pengendalian tersebut dilakukan agar perilaku menyimpang itu tidak terjadi lagi di masyarakat, menimbulkan efek jera, efek malu agar masyarakat atau individu menaati aturan yang ada di masyarakat kita. Dan yang terakhir, ada peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Nah, di sini ada polisi, pengadilan, ada hukum adat, tokoh masyarakat, dan media massa. Perannya adalah sangat penting untuk mengendalikan perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Polisi untuk menciptakan ketertiban, keamanan di masyarakat. Pengadilan juga berfungsi untuk memberikan sanksi atau hukuman yang tegas kepada para pelanggar hukum. Begitu juga dengan adat. Di sini di setiap masyarakat ada yang mempunyai adat istiadat dan memegang teguh hukum adat. Ya, jadi ketika ada permasalahan atau penyimpangan yang dilakukan warga masyarakatnya di lingkungan mereka, bisa digunakan hukum adat untuk pengendalian masyarakatnya. Nah, terus ada tokoh masyarakat. Di sini ada RT, RW, ustadz bahkan. Nah, mereka juga bisa sebagai pengendali masyarakat agar tidak melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Begitu pula dengan media massa, ya. Walaupun sekarang ini juga banyak pelanggaran yang dilakukan lewat media massa, ya. Jadi perannya sangat penting bagi pengendalian sosial di masyarakat, tentunya yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Ya, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai pengendalian sosial di masyarakat. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis di akhir materi ini dengan menyaksikan tayangan atau video. Setelah kalian saksikan, kalian lihat pertanyaannya dan silahkan kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelasnya ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pelajaran sosiologi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Semangat mengerjakan kuisnya. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menunjukkan tajinya. Tak tanggung-tanggung, dalam 2 pekan terakhir, 2 menteri anggota Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka. 2 menteri yang menjadi pesakitan KPK kali ini adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan bantuan sosial pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial. Juliari Batubara diduga menerima suap senilai 17 miliar rupiah dari 2 pelaksanaan paket bantuan sosial. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perizinan ekspor baby lobster pada 26 November 2020. Selain Edi, dalam kasus ini KPK juga menetapkan 6 tersangka lain. Edi ditangkap KPK pada Rabu 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta.
Warga menangkap Yosep Mote saat dirinya tengah dalam perjalanan melewati kampung Gerbang Sadu Wadio. Yosep digiring ke rumah kepala kampung untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya bersama dengan 9 rekannya. Di hadapan kepala kampung dan juga Yosep mengakui perbuatannya. Namun Yosep mengaku tidak tahu di mana keberadaan 9 rekannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, keluarga korban lebih memilih untuk menyelesaikannya dengan hukum adat, yakni dengan denda. Keluarga korban meminta pelaku membayar denda sebesar 150 juta rupiah. Dan sebagai jaminan, warga menahan 8 wanita dari pihak keluarga pelaku. Menanggapi keputusan tersebut, petugas Polsek Nabire Barat menghormati cara penyelesaian melalui adat yang disepakati oleh pihak yang terlibat.